kemudian pupuk, ya, pestisida atau pengolahan lahan, mulsa, tenaga perawatan, tenaga panen dan sebagainya itu kurang lebih totalnya berapa Pak sampai panen? Ini contoh ya Pak. Ya. Kalau udah putih itu kena lalat buah aja, itu udah kelihatannya benar-benar ini Pak, Rusak. Kalau ini alhamdulillah Pak. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat Visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat Visi, kalau kita berkunjung ke Jawa Barat atau ke warung-warung makan khas Sunda, pasti akan ada yang namanya lalap atau lalapan, yaitu sayuran-sayuran segar yang disajikan dalam keadaan mentah sebagai pendamping makanan. Salah satu sayuran tersebut adalah timun mini. Di Jawa Barat ini banyak sekali petani yang membudidayakan timun mini ini sebagai salah satu komoditas utama. Selain karena banyak dibutuhkan, masa panen pun juga lebih cepat, sehingga lebih cepat juga menghasilkan cuan. Nah, pada podcast kita kali ini, saya akan berbincang langsung dengan salah seorang petani yang rutin menanam timun mini ini sebagai komoditas andalannya. Beliau adalah Bapak Diki, petani sayuran dari Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabarnya nih, Pak Diki ini menggunakan salah satu varietas timun mini yang mampu memberinya hasil lebih banyak, sehingga secara otomatis mendatangkan cuan yang lebih membara dari biasanya. Apakah benar begitu? Ikuti terus podcast ini dan simak perbincangan saya bersama Pak Diki setelah ini. Halo Pak Diki. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat alhamdulillah. Ini mohon maaf Pak Diki sebelumnya, karena kami tentunya mengganggu waktunya Bapak ini kan sedang panen kayaknya seharian. Iya, saya tadi ke kebun Bapak yang di sebelah sana, yang tanaman timun ini kan kayaknya lagi panen timun hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, tiap hari Pak. Tiap hari panen ya? Tiap hari. Oke. Sekali lagi mohon maaf, minta waktunya. Nah, kami ini pengen Pak, saya dan sahabat Visi dimanapun berada itu pengen tahu tentunya terutama yang petani-petani penanam timun yang kecil. Nah, kalau di sini bahasanya apa Pak yang? Timun sayur Pak. Oh, timun sayur. Timun sayur. Katanya kalau orang luar itu namanya apa? Small cucumber. Oh. Tapi saya takutnya nanti lidah saya keselio nanti. Kalau saya bilang itu timun mini. Nah, ada kan kalau semangka itu ada semangka yang kecil itu namanya semangka inul atau apa. Hanya istilah saja lah. Kalau saya bilang itu ya saya anggap ini timun mini atau timun sayur tadi. Timun sayur. Ya. Jadi sebelum kita ngobrol panjang lebar masalah timun Pak, dunia pertimunan, memang saya itu setengah nggak percaya terus terang Pak Diki. Saya begitu ketemu Bapak ini nggak percaya, dari namanya aja dan wajahnya itu nggak percaya kalau petani, gitu loh. Memang dulunya nggak bertani ya Pak ya? Dulunya sebelum saya pekerja Pak. Oh, kerja Pak. Pegawai gitu ya? Ya pegawai. Pernah kerja di mana Pak? Di PTPN Pak. Berapa lama? Dari tahun 2005 Pak. 2005 sampai 2018. Udah berapa tahun itu berarti? Ya, 14 tahun Pak. 14 tahun. Jadi pegawai itu ya? Iya. Yang jelas bukan petani ya? Bukan Pak. Bukan. Kemudian setelah 2018 baru menekuni profesi sebagai petani. Petaninya itu begitu terjun ke dunia pertanian itu apa langsung ke memang khusus sayuran atau mungkin sebelumnya pernah
tanaman pangan seperti jagung, padi, apa langsung ke sayuran? Nggak, langsung ke sayur Pak. Langsung ke sayur. Pertama ke sini tuh 2018 itu pertama kali nanam itu timun Pak. Pertama kali ya Pertama ditanam. atas saran dari saudara. Ya, berarti Gitu. sebelumnya saudara Petani Pak. Gitu. Nah, Nino nyobain nanam timun sendiri Pak, ngolah lahan sendiri Pak. gitu ya, belajar sendiri. Iya, saya minta lahan itu dulu itu kurang lebih 2.500 pohon Pak. 2.500 pohon. Oh, berarti ya lumayan juga kan? Ya, Iya. belajar juga ya. Untuk belajar aja. Awal. Ya masih itu berarti kalau orang tua memang petani atau Saudara Pak. Saudara ya? Saudara petani semua. berarti Pak Diki ini belajarnya juga dari saudara itu? Dulu Pak, waktu kecil suka ngikut-ngikut kebun. Bantu gitu ya? Iya, setelah- Oh, oke. Berarti sudah dari kecil ada ketertarikan mau bertani juga sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya mau Pak. Makanya saya minta ke orang tua, tolong saya sekolahnya ke jalur pertanian terus. gitu. Sebenarnya begitu. Iya. Oh, tapi pada akhirnya ya ke ini juga ya Pak. Kembali lagi. Ke lain jalur juga ya. Ya mungkin nasibnya di situ dulu Iya, ya. Pak, iya. Harus melalui itu takdirnya Pak Diki ya. Iya. Sehingga sekarang kesampaian juga ya. Alhamdulillah. Menjadi petani yang mandiri ya Iya. istilahnya. Pengalaman Pak Diki ini kalau menurut pengalaman dari selama 2018 sampai sekarang kan 2023 ini Pak ya. Itu sudah pernah nanam jenis sayuran apa saja Pak selain timun? Tomat, cabe, Tomat pernah ya. ya cabe, burukol Pak, Heeh. Brokoli. rawit Pak, Ya cabai lagi, ya, cabai masih kecil. cabe, Oke. ya. Terus sawi Pak, Sawi juga ya. ya terus timun. Timun ya. Ya, Berarti cuman itu aja Pak. gitu. Jadi hanya apa ya sudah pernah mencoba beberapa kali ya. Alhamdulillah. Nah, kembali Pak kita menurut pengalaman Bapak secara umum Pak, secara umum tanaman kita menuju ke timun saja Pak ya. Iya, Pak. Jadi kan udah pengalaman tanam tomat, juga cabe, sawi, apa brokoli juga ya Pak. Burukol. Kalau ya sekarang timun. Nah, kita sekarang ke timun Pak. Menurut Pak Diki ini bisa diceritakan nggak tantangan atau kendala yang secara umum tentang timun ini biasanya yang takuti petani timun itu apa sih? Di musim kemarau, ada di musim penghujan itu apa? Hama, penyakit atau apa? Cuaca atau gimana? Bisa diceritakan Pak Diki? Yang pertama Pak, kalau timun itu dominan butuh air banyak Pak. Kebutuhan airnya. Iya Pak. Kalau kena kemarau ya otomatis biasanya buah ke atas itu kurang bulatnya tuh kurang Pak. Gitu. Yang kedua kalau musim hujan itu kita curah hujan tinggi Pak. Curah hujan tinggi, apalagi jarak tanamnya terlalu rapat, nah itu bahayanya banyak lelat buah, Pak gitu. Ya. Iya. Oh, berarti lebih ke hama penyakit. Hama OPT penyakit, ya. iya. Sama fungisida juga sama ini hawar daun, Pak, kuning daun. Oke. Itu kalau di musim penghujan ya. Iya. Kalau di musim kemarau kemungkinan karena cuaca mungkin bisa yang bukan layu atau apa, bukan lalat buah tapi mungkin ke yang lain ya Pak Iya, ya. iya, Pak. Tapi lebih banyak mana Pak? Secara ini ngomong-ngomong OPT nih ya, Iya, OPT yang organisme pengganggu tanaman atau hama penyakit yang menyerang timun khususnya timun mini atau Iya. timun sayur tadi kita Iya. bicaranya itu musim kemarau dengan musim penghujan itu apa sama atau ada perbedaan atau lebih ekstrim di penghujan atau gimana Pak? Pengalaman Pak Diki? Kalau kemarau sama hujan itu tetap kalau lalat buah itu ada Pak. Ada ya di dua musim ada semua. Ada. Perbedaan dari musim hujan sama kemarau, kalau musim hujan itu pasti penyakit Pak paling banyak. Banyaknya penyakit Paling ya, banyak penyakit. karena kelembapan mungkin Kelembaban ya, Pak. tinggi. Iya. Sistem yang saya lihat tadi untuk budidaya ya Pak, budidaya ini sepertinya kan bukan monokultur ya Pak. Iya. Artinya banyak sekali yang tanaman lain selain timun yang dibudidayakan Pak Diki di lahannya Bapak ini kan kayaknya ada beberapa macam. Tumpang sari Pak. Kalau tumpang sari saya rasa itu hanya 2 Pak. Udah. Ini tadi lebih dari 2 Pak. 3. Itu bisa kita sebut tumpang tindih Pak itu. Tumpang tindih.
Karena satu tanaman ditumpangi yang lain di lokasi yang sama kan. Betul. Ya. Kalau musim hujan kayaknya tumpang tindih semakin hangat Pak itu. Ya, kembali Pak. Berarti budidayanya sistemnya dengan tanaman yang lain Pak, atau tumpang sari lah kita kata. Terus yang sekarang Bapak tanam itu dalam lokasi yang sama dengan timun mini ini atau timun sayur ini ada apa saja Pak? Cabai Pak. Kalau timun kita nggak bisa 3 Pak. Jadi cuma 2. Kalau timun Tidak bisa 3 dalam Pak. satu bedengan atau gulutan itu hanya 2. Berarti tumpang sari Ya, saja. tengah sama pinggirnya timun. Oh, berarti tengah itu cabai. Cabai, Pinggirnya baru timun. timun. Pinggir itu artinya pinggir sebelah kanan atau kiri semua Kiri atau kanan kiri? Kiri kanan. Kiri kanan itu Ya, timun. Timun. Berarti berjajar gitu. Iya, betul. Tengahnya baru Cabai. cabai. Memang kalau timun memang harus hanya 2. 2. Nggak boleh Karena lebih dari- hidupnya kan ke atas Pak, ngerambat. Jadi menutup. pengaruh juga ya Pak Iya, berarti ya. betul. Kalau nanti terlalu banyak jenis tanaman di situ mungkin ya. Betul. Pengaruhnya. Oke. Ini yang saya juga agak agak penasaran nih. Ini kan tadi saya lihat tuh dari ujung sana sampai ujung sana ini kayaknya luas sekali Pak. Ini ada sekitar berapa totalnya Pak? Yang Kalau total semua lahan itu 2,5 hektar Pak. semua yang Ya. untuk budidaya sayuran ini Kalau untuk timun kita nanam 1 hektar. timun sendiri. Ya, berarti. Timun sendiri untuk timun mini ini ya. Ya, timun ya. sayur ini ada 1 hektar di antara yang tadi luasan semua 2 hektar lebih itu tadi ya. betul. Dalam 1 hektar itu biasanya itu ada berapa pohon? Tergantung petaninya sih Pak kita. Kalau misalnya biasanya kita itu antara 16 sampai 17 ribu pohon Per hektarnya? per hektar. Berarti tergantung jarak tanam yang dipakai. Tergantung jarak tanam. Ya. Jadi rata-rata yang sepengalaman Pak Diki Ya. yang biasa dilakukan itu sekitar itu berarti. Ya kalau kita tanaman timun karena kan kita pakai jaraknya 60 Pak. Jadi otomatis lebih kurang dari 16. Oh Gitu. iya. Hitungan 16.000 itu kalau jarak tanamnya 30 cm Pak. 30 cm satu lubang per tanaman. Iya, betul. Kalau yang bisa Pak lakukan ini 60. kayaknya satu lubang lebih Dua kita lebih kasih dari 2. satu ya. Iya, lebih dari Alasannya 1. kenapa Pak itu? Setidaknya gini Pak sebenarnya. Pada awalnya itu kita nanam 2 itu kenapa? Takutnya kalau mati 1 ada 1 lagi Pak. Itu sih Pak. Ya makanya pada saat kita nyulam kalau yang udah tumbuh 1 kita nggak nyulam lagi. Jadi nyulam yang kosong saja. Iya. Berarti untuk istilahnya mengurangi tenaga ya, Iya, betul. tenaga Betul. untuk tanam ya. Betul. Oke. Kembali ke timun Pak. Oke, Khususnya ke timun sayur atau timun mini ini ya, small. Apa itu bahasanya itu saya daripada nanti belibet ya. Iya. Kembali ke timun mini atau ke timun sayur itu sebelumnya Bapak kan sudah pernah banyak sekali tanam macam-macam varietas tentunya Iya, ya Pak ya. iya, Pak. Ganti-ganti gitu ya Pak ya. Iya Pak. Tantangan terbesar selain yang tadi Bapak sebutkan pengaruhnya nanti terhadap keberhasilan atau hasil panen yang maksimal itu kalau menurut Pak Diki itu apa? Menurut Pak Diki? Ini Pak, saya itu pernah nanam tuh dataran tinggi sama rendah Pak sekarang gitu. Nah tantangannya itu kalau dataran menengah ya, menengah ini bukan rendah Pak, menengah. Itu hama penyakitnya Pak, Hama penyakitnya lebih cepat, berkembang. lebih susah juga. Oh, Itu Pak. Gitu ya. Kalau dataran tinggi nggak terlalu kalau menurut saya. Gitu. Apalagi kalau udah hujan, terus ada kemarau sehari, itu si ulat-ulat itu mulai apa itu Pak? Menggar, Pak. mulai bergerak ya. Nah, Dia itu. mulai Menetas kalau itu. berkembang biak di situ Iya. ya. Iya. Oh, artinya memang di dataran-dataran menengah itu memang perkembangan biak Ya, hama hama. penyakit itu lebih cepat Lebih ya, cepat, Pak? lebih cepat. Oke. Saya timun yang sekarang Bapak tanam itu mereknya apa? Yang sekarang Buana 23 Pak. Yang sekarang? Iya. Yang ini seperti yang tadi saya cek di lahan ya? Iya betul. Oh, Iya. itu Buana 23, Iya. cap kapal terbang ya? Berarti Betul, dari PT BC International TBK. Betul Pak. Kalau sebelumnya pernah nanam merek lain atau varietas lain? Pernah Pak. Pernah juga ya? 2 varietas sampai 3 varietas. 3 jenis. Beda nama. Beda nama saja ya? nama, iya. Berarti kan pernah juga bercocok tanam atau bertanam timun yang sayur ini selain Buana 23. beda merek. Beberapa kali macam-macam lah ya istilahnya. Betul. Nah, itu
menurut Pak Diki ada nggak perbedaannya yang signifikan itu? Sekarang nih Pak ya, Ya. sekarang. Pada saat sekarang harganya lagi melehoi Pak. Oh, melehoi itu bahasa Sunda ya? Ya, lagi melehoi itu lagi di bawah 1.000 Pak. Sekarang? Sekarang ini Pak? Iya. Waduh. Kalau di bawah 1.000 hanya satu gulut, satu bedeng itu ditanami timun saja, nggak mengembalikan modal ya Pak ya? Enggak. Cuman buat majuin karyawan aja, alhamdulillah Pak. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, ya itu tadi Pak. Oke. Bisa diceritakan pengalaman Pak Diki Oke. sehubungan dengan tadi yang saya tanyakan sebelum tanam Buana 23 ini varietasnya kan banyak Ya. tadi ada ABC dan sebagainya itu. Menurut Pak Diki itu ada bedanya nggak sih atau sama saja? Ya. Walaupun harganya seperti ini Pak, timun Buana, alhamdulillah permintaan pasar selalu kurang Pak. Alasannya? Kualitas Pak, Kualitas apanya? kualitas buah dengan bentuk buah, besarnya buah, panjangnya buah. Oh, berarti sesuai yang dengan konsumen gitu ya? Iya Pak. Kalau yang lain? Kalau yang lain ya didahulukan punya kami dulu Pak. Gitu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti oleh pedagang atau tengkulak atau pembeli itu atau Ya. bandar lah katakanlah Ya. ya, bandar itu kalau bahasa sini kan bandar ya. Ya. Punten kalau salah ya, Ya. punten ya. Nah, ini mereka belinya itu yang diutamakan memang yang buahnya dulu. Ya. Kalau barangnya sudah kehabisan baru ke yang lain gitu ya. Lain. Karena memang konsumennya secara apa ya? Mungkin apa warna buah, Warna buah, ukuran buah atau ya. gimana Pak? Ukuran buah itu karena udah pas Pak, seperti ini Pak. Ini yang ukuran buah yang Udah standar. Standar Pak. Yang Panjangnya untuk pas. lalap atau lalapan itu ya? Iya Pak. Panjangnya pas, besarnya pas, warnanya pun pas. Jadi kelihatan fresh Pak. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Terus tidak cepat kuning Pak kalau warna seperti ini. Berarti nggak cepat apa istilahnya menguning terus pucat gitu ya? Iya Pak. Banyakan kan kalau pembeli kalau lihat kuning udah nggak mau Pak. Otomatis pasar harganya jatuh. Udah lebih apa? Sekarang itu kurang dari 1.000. Betul. Kalau kuning mungkin nggak ada Jatuh. harganya lagi ya? Iya jatuh. Oke, Kalau oke. ini alhamdulillah saya simpan 1 hari Pak. Tidak ada Pak. masalah? Tidak ada masalah. Tidak berubah warna ya? Tidak. Tidak. Oke, berarti satu kelebihan Buana 23 dibandingkan dengan varietas timun sayur yang lain. Betul, Oke, di pasaran pun sudah didahulukan diutamakan ya biasanya gitu ya. Oke, Pak. Terus ini ya kita pengen kalau masih ada waktunya kan saya pengen ngobrol banyak boleh ya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Saya masalahnya tertarik sekali Pak lahan sayuran di sekitar mana ini Pak? Desa Cirumput ya tadi kalau nggak Desa salah. Cirumput Pak. Cugenang ya ini kan Cugenang. banyak sekali sayuran karena memang ini dataran menengah ya. Menengah Pak. Menengah. Ketinggian kurang lebih 900 kalau nggak 900. salah ya. Itu kan cocok sekali sayur-sayurannya. Saya tertarik sekali pengen ngobrol lebih banyak. Nah sebelum Bapak melanjutkan panen ya, nanti nggak apa-apa. Saya bantu panen Pak. Tenang saja. Tapi saya pulang bawa timun banyak. Boleh. Karena di tempat saya Pak, di tempat saya di Jawa Tengah itu jarang sekali yang membudayakan timun sayur ini. Kebanyakan timun yang besar-besar itu Pak. Besar-besar. Yang buahnya besar-besar itu. Makanya saya tertarik datang ke Bapak ini mau apa ya belajar gitu loh. Gimana kunci suksesnya. Wah, masih belajar Pak saya juga. Gitu. Kalau lagi-lagi Pak, lagi-lagi tadi kita mengacu lagi kembali ke timun sayur atau timun mini ini. Menurut Bapak tadi kendalanya kan hama, Iya. penyakit terutama di Betul. musim Di penghujan hujan. lebih banyak, lebih cepat berkembang. Nah, itu apakah pemilihan varietas itu penting menurut Pak Diki? Sangat penting Pak, sangat penting. Kenapa? Ya. Ini perbandingan dulu sama sekarang Pak. Ya. Saya nanam varietas yang lain karena udah hampir ke 3 kali 4 kali sekarang Pak. Sekarang ya? Iya. Itu tanah ini contoh ya Pak. Ya, ya, Nih. ya. Kalau udah putih itu kena lalat buah aja. Itu udah kelihatannya benar-benar ini Pak. Rusak. Rusak. Kalau ini alhamdulillah Pak. Berarti ini bukan yang Buana 23 nih ya? Bukan, Pak. Oh, varietas lain? Varietas lain. Beda Gitu. ya? Dari penampakan apa ini apa performanya buah ini aja udah beda jauh. Udah ya, beda Pak, Pak. Ini Bapak udah lihat, alhamdulillah. Ini ya seperti ini Tidak ada yang dipanen terkena ini ya. lalat buah Pak. Tidak ada. Padahal musimnya ini musim hujan kayak gini ya Pak. Ini berarti tanaman musim kemarau kemarin? Musim hujan Pak. Menjelang musim hujan Mau ini? menjelang musim hujan.
Sudah panen keberapa ini Pak? Ini ke-13. 13. Biasanya tanam timun khususnya itu Iya. Pak Diki setahun berapa kali? 3 kali, Pak. 3 kali. 3 kali? 3 kali. Umur panen pertama, petik pertama biasanya setelah tanam berapa hari? Itu ada yang lain tuh ada yang 42 hari, 40 hari. ada yang di atas 42, ada kalau yang ini di bawah 40. Lebih cepat berarti? Lebih cepat. Oh, lebih genjah umurnya. Iya, lebih Sehingga genjah. untuk tanam lagi itu waktunya ngejar gitu ya Pak? Betul. Kalau apalagi lagi mahal bisa ngejar. Gitu ya. Berarti, makanya bisa 3 kali nih Betul. ya? Dari musim 3 kali tanam ini, waktu yang tepat itu biar harga tadi, Iya. sesuai harga tadi, Iya, betul. pas di pasaran itu harga tinggi itu di musim apa Pak? Sebenarnya musim kemarau, Pak. Sebenarnya. Sebenarnya. Cuman kita kan susah kan airnya, Pak. Akhirnya. Ya, jadi gimana, Pak? Iya. Tetap aja pas mau menjelang musim hujan, Pak. Begitu tetap ya karena memang air lebih dibutuhkan Betul. ya. Ya, Betul, oke. betul. Tapi memang puncaknya memang sebenarnya di kemarau itu ya Pak. Iya. Harganya bisa tinggi Ya kan. kemarin kan sampai 10.000, 12.000. Per kilo? Iya, kemarin karena nggak ada yang nanam, Pak. Oh iya, banyak yang nggak nanam, nggak budidaya sehingga untuk apa pasokannya kan berkurang. Betul, betul, betul. Kalau panen raya musim kayak gini ya banyak ya Pak ya di mana-mana. Oke, tadi kembali ke Buana 23. Saya tertarik. Buana 23. Berarti secara tidak langsung Bapak sudah membuktikan sendiri bagaimana performanya, kemudian ketahanan hama penyakit dibandingkan warnanya pun dengan konsumen atau pedagang itu sudah lebih dihargai Buana ini dibanding yang lain. Seluasan Pak Diki yang tanam tadi katanya 1 hektar kurang lebih ya? Ya, 16.000 pohon berarti. 16.000 pohon. Berapa itu? Itu kalau tanamannya satu-satu. kalau 1 hektar, kebetulan saya yang nanam 1 hektar kurang, Pak. Oh, 1 hektar kurang. Ya, sedikit ya. Berapa pohon? Udah ditanam Ya, sekarang kurang aja. lebih 15.000 pohon lah, Pak. 15.000. 15.000 pohon. Ya. Itu. Kalau sehektar itu tadi berapa tadi? 16-an. 16-an. Itu tanam satu-satu. Iya, nanam satu-satu. Kalau ini tanam dua-dua? Dua-dua, karena jarak tanamnya 60, Pak. Oh, sama juga dengan yang Sama 30 aja dengan tadi. 30. Berarti kita hitung aja lah ini 15.000 pohon. 15.000. Kalau kita hitungannya lubang, Pak. Oh, lubang ya? Lubang aja. Iya. Karena kan kalau nanam 2 sama 1 itu akan berbeda, Pak. Satu lubang ya? Iya. Tiap lubang 1, 1 lubang 2 itu akan beda. Beda ya. Kita hitungannya lubang. Lubang, berarti ada 15.000 lubang. Kurang lebih gitu. Ya, anggap saja itu satu tanaman gitu ya. Iya, 1 tanaman. Anggaplah gitu ya. Iya. Dalam 15.000 lubang. Saya bilang gampangnya ekuivalen 15.000 pohon. Iya. Ini kalau sekali panen atau satu pohon itu menghasilkan berapa kilo rata-rata? Seperti ini. 2 kilo udah bagus, Pak. Yang standar loh Pak? Ukuran Standar tuh 2 kilo tuh udah bagus kalau menurut saya, Pak. Di atas 2 kilo luar Bagus. biasa. Luar biasa berarti biasa. ya. Pernah nggak Buana ini pas waktunya itu ya rezekinya gitu lebih dari 2 kilo? Pak, pas Ini kan petikan. petikan ke-13, Pak. Petikan ke-13 bagus itu 15 kali panen. Timun tuh 15 kali panen udah bagus, Pak. Bisa 15 itu udah bagus. Udah bagus. Berarti sebelumnya belum pernah 15 kali panen? Udah, Pak. Udah. Udah. Tapi ini Buana udah 13 kali panen, tapi buahnya masih banyak. Masih banyak sisanya. Oh, bedanya gitu. Jadi Iya. kalau timun sayur itu apapun jenis varietasnya itu bisa mencapai 15 kali panen. Itu udah bagus. Bagus ya? Bagus. Bahkan banyak yang kurang dari itu ya. Betul. 13 paling udah selesai. Udah. Karena buahnya udah nggak ada lagi Betul. kan. Berarti kalau Buana 23 ini kan lebih lebat ya. Lebih lebat, Pak. Lebih banyak buahnya kan dibanding dengan yang lain. Alhamdulillah. 15 aja, ini petikan yang ke-13, sisa di lahan masih banyak. Jangan-jangan nanti di petik ke-15 masih ada sisa lagi, Pak. Amin. Ya, mudah-mudahan, Pak ya. Nanti bisa menambah apa cuan, Pak ya. Karena petani kan ujung-ujungnya itu, Pak. Keuntungan gitu loh, Pak. Iya. Pak Diki, ya. Ya minta doanya harganya biar naik lagi, Pak. Iyalah, pasti kita doakan. Yang penting nanamnya tetap yang Buana 23. Oke. Kita sekarang hitung-hitungan, Pak. Iya, Pak. Hitung-hitungan. Kalau pedagangnya hitung-hitungan keuntungan, petani juga nggak mau kalah kan, hitung-hitungan keuntungan. Biar apa yang kita sampaikan ini, obrolan ini bisa menjadi bahan masukan, Pak. Boleh, Pak. Dilihat sahabat visi dimanapun berada,
masukan, oh ternyata tanam itu putuskan dari 15.000 pohon. Saya bilang tadi ya. Itu karena ada 2 jenis tanaman kan, Pak? Iya. Anggap saja satu dulu. Oke. Timun semua. Oke. 15.000. Biasanya biaya. Nah, biaya itu mulai dari mungkin benih, kemudian pupuk, ya pestisida atau pengelolaan lahan, mulsa, tenaga perawatan, tenaga panen dan sebagainya itu kurang lebih totalnya berapa Pak sampai panen? Kalau lahan baru atau lahan janda, Pak? Sekarang, nah ini, sekarang gini, bisa diceritakan dua-duanya. Satu lahan baru dulu, berarti lahan baru kalau ada lahan janda, ini dianggap lahan perawan ya Pak ya? Buka baru gitu. Oke. Sekarang baru, kalau baru, mulsa baru, apa-apa baru, semuanya. Iya. Kalau lahan baru, ya itu wah ya. Kasih pupuk dasar yang wah, pengolahannya yang bagus gitu ya. Terus satu tanaman atau 3 tanaman, ini kalau saya ngomongnya 3 tanaman sih Pak. Oh, berarti untuk 3 tanaman ya? Iya, oke, karena kalau baru itu pasti kita mikirnya 3 tanaman Pak. Betul, Gitu oke kan. lah. Nah gitu. Untuk 3 tanaman, termasuk timun. 1 hektar 100 juta Pak. 1 hektar 100 juta. kurang lebih 100 juta untuk biayanya semua ya. Iya semuanya. Dengan tanda kutip ada 3 tanaman. Iya. Tidak hanya timun saja ya. Betul. Mungkin cabai atau yang lain gitu ya, 100 juta. Kemudian kita ambil 1 tanaman dulu. Iya. Timun. Timun. Taruhlah harga standar lah. Nggak usah yang tadi 12.000 atau kurang dari 1.000, kita ambillah 2.000. 2.000. Udah, 2.000 aja. Iya. Nggak usah banyak-banyak ya. 1 pohon biasanya menghasilkan berapa? Tadi 2 kilo tadi. Kalau lahan perawan itu 2,5 kilo lebih. Berarti lebih dari 2 kilo ya? Iya, Pak. Karena masih baru ya? Haruslah Pak. Masih fresh ya? Iya. Oh, pupuknya pun istimewa, Semua kompos istimewa. juga, semua istimewa berarti itu. Kemudian kalau lahan janda atau lahan sudah kedua, ketiga itu 2 kilo udah bagus. 2 kilo udah Udah bagus. bagus. Berarti kalau 100 itu kalau yang masih baru fresh ya? Baru fresh, Pak. Ya, oke, kita anggap fresh. Iya. Untuk modal. Betul. Tapi kita perbandingannya dengan kita panen yang sudah lahan janda. Iya. Gitu aja. Ya, kita oke. ngambilnya gitu. Kita taruhlah 2 kilo. Nggak usah Ya. 2,5 kilo per pohon. Kali 15.000. Udah berapa kilo, Pak? 30 ton, Pak. 30 ton. Harga 2.000. 60, Pak. 60. Timun saja loh. Iya. Iya kan? Karena ada 3 tanaman, Pak. Maka anggaplah tadi 100 juta kita bagi 3. Anggaplah gitu aja, Pak. Cara menghitungnya biar mudah. Ya, 35 sampai 40 juta lah. Iya. Berarti kalau timun saja menghasilkan panenan jadi 60 juta, ini kan berarti kan masih ada sisa 20 jutaan dengan hanya 1 jenis tanaman. Betul. Gitu. Kita anggap begitu ya, Pak ya. Berarti memang sangat menjanjikan ya. Makanya sekarang kalau di tetangga petani, tetangga sebelah Pak Diki udah banyak yang kayak timun buana atau belum? Di sini saya baru, Pak. Jadi di Baru? sini belum ada. Oh, Jadi baru. baru saya aja, Pak. Baru apa? Istilahnya itu yaitu tadi merawani bahasa Jawa. Iya. Jadi terus sehingga gimana respon atau tanggapan petani yang belum pernah tanam buana 23 ini tapi sudah sering tanam timun sayur atau timun kecil yang merek lain, itu gimana responnya, tanggapannya? Di sini kan banyak nih Pak petani, Pak. Kalau kita salah satu petani nanam tanaman itu misalnya bagus, Pak. Bagus. Itu menjadi tontonan, Pak. Jadi contoh gitu ya? Contoh. Mereka pada datang ini bibit apa? Apa? Ini bibit apa? Soalnya yang pertama harus kita tanam itu bibitnya dulu, Pak. Iya, varietas tadi. Iya. Benar, iya. Karena kan apa ya, varietas menentukan juga kan. Betul, ya, betul, gitu. betul, Jadi, betul. maupun budidaya mau sebagus apapun, sebanyak apapun, karena kalau varietas nggak tahan hawa penyakit ya sama juga iya, kan, betul. gitu. Iya. Sama kita dengan manusia kan, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya, kalau sakit-sakitan ya banyak biaya untuk berobat kan gitu. Iya. Kalau varietasnya nggak bagus juga banyak uang yang dikeluarkan untuk Pak, itu. pestisida gitu kan. Banyak Pak kejadian seperti itu. Jadi nanam yang biasa modal udah keluar, tenaga, pikiran, wah
akhirnya nggak seperti yang diharapkan ya. Kalau Pak Diki sendiri pernah nggak ngalami kegagalan? Pernah Pak. Timun ini yang sayur ini? Kalau timun sih enggak, alhamdulillah gitu. Kalau varietas lain pernah sih Pak gitu. Gitu. Sebelum tanam Buana 23 punya pengalaman gagal? Pernah Pak. Seperti apa? Karena itu bibitnya Pak. Karena bibit. Gitu. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Biasa kan kalau promosinya begitu gitu ya. kan, tuh Pak. Pada saat tanam ya. Karena memang benar Pak, saya setuju karena petani itu akan sebagai jurinya, sebagai hakimnya. Karena petani yang menanam membuktikan sendiri kan. Betul. Kalau petugas kan biasanya mas semuanya bagus gitu kan. Wah ini bagus, murah, bagus, ada bonus. Nah, mungkin tertarik kan. Betul, ditanam. betul. Ternyata kan ingin nggak sesuai dengan harapan. Iya. Berarti Tapi kalau alhamdulillah Pak, pakai Iya. Buana saya cocok Iya. Pak. Iya, makanya ini saya lihat terus kok ada yang ini Pak, ada yang tidak besarnya lebih dari standar ini kenapa Pak? Itu kelewat 1 hari Pak. Oh, pemanenannya. Iya. Kalau timun yang lain kan 2 hari sekali Pak. Kalau Selain ini, Buana? iya. Kalau ini tiap hari Pak. Harus tiap hari ya? Harus tiap hari. Makanya kalau ngejar harga lagi mahal, cocoknya timun Buana 23. Itu cepet jadi uang gitu ya. Kalau yang timun yang merek lain itu 2 hari sekali. oh 2 hari sekali. Lewat 1 hari. Wah, begitu panen yang terakhir harga sudah lewat ya. Itu. Nggak bisa ngejar lagi, nggak dapat keuntungan banyak ya Iya. kan? Makanya habis ini saya mau nanam Buana lagi. Buana lagi? Buana lagi. Wah, cocok ini. Musimnya kayaknya udah mendukung juga ya, Pak ya. Ini berarti yang seperti ini yang apa ya? Yang nggak normal ya, Pak ini? Iya, nggak normal Pak. Ini bonus mungkin ya, Pak ya? Bonus Pak. Tadi sudah petikan ke-13 masih harus sampai 15 di situ aja. Saya lihat juga masih banyak tadi. Iya Pak. Bisa. Harusnya nggak seperti ini Pak. Harusnya. Karena harga murah, jadi saya nggak kasih pupuk lagi Pak. Gitu. Kalau kasih pupuk lagi nanti buat gajian karyawan nggak ada Pak. Nggak dipupuk aja masih kayak gini ya, Pak ya? Iya. Masih Tapi kayak alhamdulillah. gini. Iya kan? Alhamdulillah. Tidak ditambah pupuk aja masih kayak gini gitu loh, apalagi dirawat bagus. Nah, ya kan? gitu. Selain tadi kuat apa ketahanan hama, penyakit, terus kemudian dari warnanya, panjangnya, besarnya, kan sudah diminati konsumen di pasaran ya, pedagang Pak ya seperti ini kan itu. Menurut pribadi Pak Diki sendiri itu ada satu kelebihan lagi nggak? Ada Pak. Nah, Kita petani itu pengennya bobot yang berat Pak. Gitu. Ini lebih berat dari yang ini Pak. walaupun sama-sama. Iya. Walaupun sama-sama normal ya. Iya. Ini Kalau lebih berat Pak. Kalau ini memang normal segini apa ini nggak normal? Ini normalnya segini Pak. Memang ukurannya pendek gitu ya, pendek kecil gitu ya. Iya, memang besar ini. Ini nggak akan meninggi, tapi malah membesar Pak. Oh, membesar begini Iya, ya. kalau Pendek tapi besar. Ya, jadi buntet Kak. Kalau bahasa Sunda itu buntet. Buntet, menggembung ya. Meledak gitu. Apa itu bahasa Jawa itu apa ya? Apa ya? Bukan semok lagi itu ya. Gembrot ya. Iya. Kalau Buana memanjang dan membesar. Itu bedanya Pak. Besar dan panjang. Terus berat Pak. Berat ya. Ya. Satu plastik ini yang ini Pak. Ini 35 kilo Pak. Satu ini ya. Iya. Rata-rata ya. Iya, itu pas Pak. Tapi kalau timun beda, bukan Buana, itu nggak cukup Pak, 35. Karena ringan. Lebih banyak buahnya harusnya ya. Iya. Berarti harus mencapai 35 kilogram satu plastik ini harus lebih banyak buahnya lagi. Iya. Padahal di panenan juga nggak rimbun-rimbun amat kan. Betul. Itu yang membedakan di situ ya Pak. Oh iya berarti kelebihan secara umum sudah jelas. Sudah jelas. Tapi ada satu yang kelebihan tersendiri itu tadi. Bobot, Pak. Ya, bobotnya memang Lebih berat. Iya, lebih berat. Jadi sama-sama panennya kalau bobotnya lebih berat kan yang dibeli kan kiloannya kan Pak, Iya, bukan Pak. bijiannya kan. Iya itu Pak. Oke, cocok sekali. Baik. Pak ini ya. Ini saya teringat kalau Pak Diki tadi bilang Buana itu panjang dan apa? Panjang dan tebal. Oh, iya tak? Panjang dan besar. Besar. Nah, biasanya yang disukai ibu-ibu itu panjang dan besar gitu. Timunnya maksudnya. Timunnya, Pak. Iya, kan biasanya ibu-ibu yang menyajikan lalapan kan
Kalau di kayak di apa rumah-rumah makan atau warung-warung makan di Sunda, khas Sunda itu kan banyak kan Pak. Ini Iya. dipakai untuk lalap Pak. Betul. Kalau bahasa sini apa bahasanya Pak? Kalau tempat saya lalapan, ada di sini. Sama, lalapan Pak. Lalapan juga ya. Iya. Biasanya hanya dikupas, nggak dipotong-potong atau gimana. Enggak sih Pak, langsung ginian aja Pak. Kurang segini aja. Ginian aja simpen. Gitu. Manis juga ya enak ya. Manis. Ini kelebihannya, Ya. manis juga. Nah ini. Nah itu. Ya. Biasanya kan kalau ke ujung itu pahit Pak. Ini. Dari sini. Dari sini nih. Oh, ini ujung sampai pangkal. Ya biasanya kan yang suka makan timun itu ininya Ini tuh dibuang? dibuang. Kalau ini manis Pak. Oh, berarti ini sampai pangkalnya itu pun? Iya. Nah, saya coba ya Pak. Saya coba. Ini ujung. Pangkal. Bener Pak. Bener. Pangkal yang kayak gini aja manis Pak. Jadi memang anu ya. Konsumen banyak yang seneng itu lalapan. Iya. Dimakan ini aja enak Pak. Apalagi sama sate. Baik Pak Diki, ini tadi udah banyak sekali kita ngobrolin soal timun apa sayur ya. Iya. Timun sayur, kalau saya boleh mengistilahkan itu adalah timun mini karena modelnya memang kecil-kecil kan Iya. dibanding dengan timun yang biasa saya jumpai di pasar-pasar. Memang pangsa pasarnya di sini memang cenderung ke timun yang sayur ya dibanding Iya. dengan yang besar. Kebanyakan di sini semua ke timun sayur Pak. Berarti kalau Buana 23 ini cocok dikembangkan di daerah Cocok. sekitar apa? Cugenang sini ya? Cocok Pak. Cocok. Oke. Karena udahnya ini setelah ini berarti Pak Deki nanti juga apa mau tanam lagi di lahan yang sama atau gimana? Saya di lahan yang sama Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Di lubang yang itu. Di lubang yang sama juga? Iya. Nggak ada pengaruh ya? Dengan perlakuan khusus nanti. Perawatan khusus ya? Iya, Tentunya pastinya lah lebih perawatan lebih bagus lah ya. Iya betul. Kalau pasca panennya Pak Diki itu didatangi semacam bandar itu atau langsung dijual ke pasar atau bagaimana? Kita nawarin Pak ke Tengkulak Pak. Kita nawarin ke Tengkulak, lihat barang, wah cocok udah Pak. Gitu ya. Gitu. Mereka bawa ke pasar besar biasanya. Itu kalau pengalaman yang sebelum Buana. Iya. Kalau Buana sendiri gimana? Bandar yang datang sini Pak. Malah gitu ya? Iya. Nggak usah tawari ya. Apa? Tanaman timunmu gitu kan ya? Iya. Biasa gitu. Oh, Buana, udah. Berapa gitu kan? Tinggal, Betul. ini berapa kan? Iya. Diestimasi sekian, Betul. dapat sekian nih. Itu dalam bentuk semuanya itu biasa dipanen kayak gitu dipetik gini atau pernah punya pengalaman diberi, mohon maaf, secara tebasan, paham nggak Pak? Ditebas. Iya. Ya. Kalau di sini diborong namanya Pak. Diborong lah. Diborong. Iya, benar, bahasanya diborong. Pernah ada? Kalau timun kayaknya belum pernah Pak. Belum ya? Belum pernah. Tapi saya jualnya kilo aja. Kilogram, Kilo karena aja. ya itu tadi Pak, rugi Pak kalau diborong. Betul. Apalagi Buana bobotnya ada seperti itu ya. Iya Pak. Ya, rugi ya, memang dijual kilo. Oke Pak Diki, terima kasih sekali atas obrolannya Pak. Ternyata ngobrolin masalah timun sayur atau timun mini itu juga menarik juga Pak ya. Karena memang ada sesuatu yang beda gitu loh Pak, saya rasa. Kalau kita ngomongin timun-timun besar biasa itu mah pasarnya kan ada di lain. Betul. Karena di sini itu memang segmennya adalah timun kecil atau timun mini atau timun sayur, berarti kan ya ada sesuatu yang menarik juga. Ya, terima kasih Pak Deki atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Saya rasa ini informasi yang sangat dibutuhkan oleh sahabat Bisi dimanapun berada, khususnya petani timun sayur ya Pak. Ya, semoga obrolan kita tadi bisa didengar, bermanfaat gitu Pak Diki ya. Iya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Iya, Diki. Pak. Iya, Pak. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Pak Diki ya. Terima kasih Pak Diki. Sahabat Bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Diki Supriyatna membahas soal seputar timun mini atau timun sayur. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi sahabat Bisi dimanapun berada.
Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan podcast berikutnya tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat BC tidak ketinggalan podcast P3K kesayangan kita ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.